Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berdaulat atas segala-galanya, yang berdaulat juga dan yang menuntun hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, dari malam hari hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 3-4. Tertulis demikian. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita ingin memilih jalan hidup yang kita rasa nyaman, kita rasa baik, dan tidak ada masalah ataupun tantangan yang berarti. Tapi pada kenyataannya kita harus melalui jalan yang lain. Ada jalan yang harus kita lalui, yang tidak bisa kita hindari, karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Kita perhatikan di sini dalam Yohanes 4 ayat 3-4. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tuhan Yesus dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea dikatakan di sini harus melintasi daerah Samaria. Sebenarnya jalur dari Yudea ke Galilea ada alternatif lain. Tidak mesti melewati Samaria. Jalan melalui Samaria bukanlah satu-satunya untuk menuju ke Galilea pada waktu itu. Umumnya bangsa Yahudi di zaman itu memilih jalur memutar karena mereka ingin menghindari perjumpaan dengan orang-orang Samaria. Walaupun demikian, ada juga sebagian dari mereka yang melewati jalan ini karena jalur melalui Samaria lebih singkat, lebih dekat jaraknya, menghemat waktu. Dari segi jarak, Yudea ke Galilea kurang lebih sekitar 112 km. Dan kalau harus berputar, jarak yang ditempuh akan bertambah jauh. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Mengapa ada kata harus di sini? Tidak lain karena ada maksud dari perjalanan Tuhan Yesus melalui Samaria. Keharusan di sini berkaitan dengan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan seorang wanita atau seorang perempuan Samaria yang sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan. Pada akhirnya Tuhan menjumpai perempuan Samaria ini sedang berada di dekat sebuah sumur. Dan perjumpaan ini mengubahkan perempuan Samaria itu, menjadikan dia sebagai alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan ia mengalami transformasi oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan. Ada kalanya saudara, Tuhan izinkan kita untuk melalui suatu jalan yang harus kita jalani. Jalan yang sebenarnya kita tidak ingin tempuh. Jalan yang sebenarnya hati kecil kita ingin menghindari. Tapi Tuhan membuat kita harus melewatinya. Karena ada maksud Tuhan buat kita. Entah itu untuk memproses, membentuk kita, atau untuk menjadikan kita sebagai alatnya, menjangkau jiwa, mengabarkan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan diharuskan Tuhan untuk melintasi jalan yang berputar-putar selama 40 tahun karena ada maksud Tuhan untuk membentuk mereka. Yusuf dalam perjalanannya mencapai puncak kepemimpinan di Mesir harus melalui jalan yang sulit, jalan yang berliku-liku, difitnah dan masuk penjara. Rasul Paulus
dalam pelayarannya menuju Roma harus mengalami karam kapal dan mendarat di Pulau Malta karena ada maksud Tuhan bagi penduduk Malta supaya mereka mendengar kabar baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini melalui suatu jalan hidup yang kelihatannya saudara ingin hindari, tapi kenyataannya saudara harus lalui, jalani itu saudara dengan iman dan syukur. Percaya bahwa Tuhan menuntun langkah hidup saudara. Dan ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melewati suatu jalan yang harus kita lalui. Maksud Tuhan itu baik untuk memproses, membentuk kita dan menjadikan kita alat kemuliaan-Nya. Tuhan selalu baik atas kita. Dan rencana Tuhan buat saudara dan saya adalah rencana yang indah untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Bersyukurlah untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan. Meskipun jalan yang harus kita lalui mungkin kita tidak sukai, tapi berjalanlah, melangkahlah dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau menuntun kami, Engkau yang memimpin jalan-jalan kami Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur, meskipun ada jalan-jalan yang kadangkala kami tidak suka, yang kami ingin hindari, tapi kalau Tuhan menghendaki kami melaluinya, kami akan siap dan kami mau menjalaninya di dalam iman, sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami pasti berkemenangan dan pasti ada maksud rencana Tuhan yang baik atas kami. Berikan kami pengertian yang lebih lagi Tuhan. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus untuk mengenal akan maksud-Mu bagi kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Curahkanlah juga ya Tuhan pertolongan-Mu, lawatan-Mu atas bangsa-bangsa yang saat ini sedang mengalami bencana, gempa bumi, yang sedang dalam konflik dan bencana alam lainnya. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan. Penghiburan dan sukacita Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.